Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winky Islauddin, nomor NPM 201200000009. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian HAM dan prinsip HAM. Di Indonesia, definisi HAM ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, setiap manusia pada dasarnya memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia, dan tidak ada yang boleh mengambil, mengurangi, atau bahkan merampas hak dasar orang lain sebagai manusia. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang prinsip HAM. Yang pertama adalah kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM, yaitu semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Contohnya, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Yang kedua adalah non-diskriminasi. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak atas perlindungan HAM-nya karena alasan faktor eksternal, yaitu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. Contohnya, perempuan masih dianggap tidak layak menjalani beberapa profesi yang biasa dilakukan laki-laki, seperti sopir, montir, dan sebagainya. Padahal, perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan para lelaki. Selanjutnya adalah universalitas. Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, maksudnya semua lapisan masyarakat bisa menerima pendidikan secara layak. Selanjutnya adalah martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual. Contohnya, anak yang berpenampilan culun masih sering dijadikan bahan olok-olokan. Mereka dianggap sebagai manusia aneh dan tidak mempunyai kemampuan dan masa depan yang baik. Padahal, setiap manusia hakikatnya mempunyai kemampuan dan potensi tersendiri dan juga patut untuk dihargai dan dihormati. Selanjutnya adalah tidak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Contohnya, hak hidup seseorang tidak bisa dicabut atau diserahkan ke orang lain. Selanjutnya adalah tidak dapat dibagi. Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya yaitu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.